Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami dari tim kaderisasi PC IPNU Kabupaten Lamongan akan memaparkan materi tentang keindonesiaan. Jadi, rekan-rekan kita sudah tahu sih apa keindonesiaan itu? Nah, Indonesia adalah negara yang besar, luas, dan majemuk yang terdiri dari 1128 suku, bangsa, dan bahasa, beragam agama dan keyakinan, terdiri dari 13.466 pulau, 258 juta jiwa pada tahun 2016, 34 provinsi, 216 kabupaten, 98 kota, 7.024 kecamatan, dan 81.626 desa atau kelurahan yang terangkum dalam negara Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Nah, Indonesia adalah negara yang pluralistik, beraneka ragam, multikultural, beraneka budaya, multi etnik, beraneka etnis, dan multi agama atau beraneka agama. Nah, menurut Gus Dur, tugas kita semua, terutama negara, adalah menjamin kehidupan yang multi ini agar tetap rukun, damai, dan tidak terjadi konflik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas tunggal yang menjadi landasan bersama untuk kita semua. Negara ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara ateis. Artinya, agama melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam pengertian formalisme agama, tetapi agama menjadi roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Kali ini kita juga akan sedikit mengulas tentang sejarah Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah, berdasarkan penemuan fosil manusia Jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Kemudian, periode sejarah bangsa Indonesia dapat diklasifikasikan dalam 5 periode, yaitu 1. Prokolonial. Dalam hal ini zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, zaman kolonial atau penjajahan. Yang ketiga, zaman kemerdekaan. Yang keempat, zaman Orde Baru. Dan yang kelima, zaman reformasi. Nah, yang pertama, prakolonial. Pada zaman ini, zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada masa ini, di berbagai wilayah Indonesia muncul kerajaan-kerajaan yang bercorak berdasarkan keyakinan atau agama yang silih berganti kekuasaan mulai abad ke-2 sampai abad ke-13. Melanjut, zaman yang kedua, zaman kolonial atau zaman penjajahan. Masa penjajahan di wilayah Indonesia oleh bangsa asing dimulai pada awal abad 15 Masehi sampai pada abad 19 Masehi. Oleh beberapa negara asing dari penjajahan bangsa asing ini, terciptalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara bersama-sama untuk mengusir penjajah dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, zaman kemerdekaan. Indonesia merdeka bertepatan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta di Jakarta setelah melalui rentetan perjuangan bangsa Indonesia dari berbagai elemen masyarakat, terutama peran ulama dan cendekiawan yang banyak mengorbankan harta dan nyawa. Nah, memasuki zaman keempat, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru adalah pada waktu masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung kurang lebih 32 tahun. Pada waktu itu, pers dikendalikan oleh pemerintah dan rakyat tidak memiliki kebebasan dalam menyuarakan pendapat secara bebas. Berlanjut ke zaman yang kelima, zaman reformasi. Pada zaman ini, reformasi dimulai sejak tahun 1999 sampai sekarang, di mana pers tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat memiliki kebebasan menyuarakan gagasan atau pendapat secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media massa.
Nah, ada dua tujuan dan dasar bangsa Indonesia. Yang pertama, tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tersebut, dapat kita sebutkan mengenai dasar dan landasan negara Indonesia, yakni Pancasila. Melalui pembukaan Undang-Undang tahun 1945 tersebut, dapat ditarik kesimpulan, warga negara Indonesia mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat, mengutamakan pendidikan bagi generasi penerus bangsa, serta ikut dalam nilai-nilai luhur yang selalu ditamatkan tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di beberapa negara lain, yaitu mengupayakan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Nah, selanjutnya yang kedua, dasar negara Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang terakhir, Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta turut aktif dalam menyusun Undang-Undang 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan, toleransi, kebersamaan, dan hidup berdampingan, baik bersama umat Islam maupun dengan warga negara dan warga masyarakat lainnya. Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha menciptakan warga negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah organisatoris, tidak terikat dengan politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Nahdlatul Ulama merupakan warga yang mempunyai hak politik yang dilindungi undang-undang dan menggunakan hak politik dengan penuh tanggung jawab demi tegaknya demokrasi Pancasila. Nah, demikian materi wawasan kebangsaan dari tim kaderisasi PC IPNU Kabupaten Lamongan. Sekian materi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.